Halo teman-teman, salam semangat, Rahayu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam semangat, salam kebajikan. Assalamualaikum, ya, Shalom Aleichem. Teman-teman, pada video kali ini kita akan memberikan reaksi dari beberapa komentator, ya. Komentar yang akan kita bahas pada kali ini adalah komentar yang ada di video yang kemarin, yaitu video yang ini. Pada video yang berjudul "Semua Agama Itu Islam", nah, di situ ada komentar yang akan kita bahas. Demikian komentarnya. Nah, jadi di video yang ini teman-teman ya. Di video yang judulnya ini. Semua agama itu Islam. Tanda tanya ya. Nah, kemudian video itu mendapat banyak komentar. Banyak banget komentarnya ya. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih ya buat siapapun teman-teman yang aktif memberi komentar, baik komentar yang setuju, komentar yang netral, maupun yang tidak setuju, ataupun komentar-komentar yang nyinyir ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Nah, di video yang berjudul "Semua Agama Itu Islam" ya. Kemudian ada komentar atas nama Kira Yagami, ini komentarnya. Anda maksa logi ya. Ya. Kemudian saya jawab sudah ya. Enggak, saya enggak maksa. Jadi begini ya, Mas Bro Kira Yagami. Ini Mas atau Mbak, enggak tahu ya. Namanya Kira Yagami ya. Ketika dikatakan bahwa semua agama itu Islam, yang harus dipahami adalah makna agama. Agama itu adalah sikap hidup, way of life, cara hidup. Ya, karena kita konteksnya bicara tentang agama yang dimaksud di surat Ali Imran ayat 19 ya. In adina indallahil Islam. Sesungguhnya agama atau din atau sikap hidup atau cara hidup yang diridhoi di sisi Allah adalah berserah diri. Nah, jadi agama dipahami sebagai din atau sikap hidup, aturan hidup, cara hidup. Islam harus kita pahami sebagai berserah diri. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya surrender. Nah, jadi menyikapi pernyataan dari Kira Yagami yang bertanya, Anda maksa logi ya. Nah, ini menjadi dianggap maksa karena Anda belum memahami makna agama dan makna Islam. Tapi coba Anda memahami makna Islam ya. Ini kan bahasa Arab yang bahasa Indonesianya berserah diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Jadi nggak maksa. Itu fakta, saya jawab ini ya. Enggak, saya hanya sampaikan fakta. Jadi fakta bahwa Islam itu artinya berserah diri. Bahasa Indonesia. Surrender. Bahasa Inggris. Itu fakta. Bukan maksa, tapi fakta. Nah, kalau kita sudah paham bahwa Islam adalah bahasa Arab untuk surrender in English atau berserah diri dalam bahasa Indonesia, maka kita akan paham bahwa semua agama itu mengajarkan berserah diri. Agama Konghucu mengajarkan orang berserah diri. Agama Hindu, Buddha, Kristen, semua agama itu mengajarkan umatnya untuk berserah diri. Lah, berserah diri itu bahasa Arabnya aslima atau Islam. Ada yang menerjemahkan Islam itu selamat, ya enggak apa-apa. Tetapi makna aslinya adalah berserah diri. Nah, karena Anda berserah diri, maka Anda menjadi selamat. Islam juga boleh diterjemahkan sebagai damai, sejahtera, salam. Iya, karena Anda berserah diri, maka Anda akan selamat, akan damai. Begitu ya. Jadi untuk Kira Yagami, ini tidak maksa ya, tapi saya hanya sampaikan fakta. Fakta bahwa makna Islam adalah berserah diri. Jadi semua agama Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi. Kalau di Jawa dulu ada agama Kapitayan, yaitu ajarannya berserah diri, pasrah kepada Sang Pencipta. Oke ya. Itu Kira Yagami. Nah, kemudian nanti ada hal yang mau saya tanggapi teman-teman. Ini ada banyak komentarnya yang tidak bisa saya bacakan satu persatu ya. Teman-teman bisa simak sendiri ya. Jadi di video yang judul ini. Ini videonya, thumbnailnya begini. Ya. Semua agama itu Islam ya, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kemudian saya mengucapkan terima kasih juga atas ini nama pemilik akun Rando Mustof. Ya. Benar sekali karena semua alam memiliki nama yang memiliki artinya.
Cuma manusia salah mengartikannya. Merek agama. Agama pertama ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Jadi benar Yahudi karena pertama, yang terakhir baru ada, tapi artinya yang memaksa untuk jadi yang pertama. Enggak ya Mas Rando Mustof. Kalau kita memahami Islam sebagai kata sifat ya, bukan Islam bukan sebagai merek agama ya. Kalau di sini Anda berkata merek agama ya. Jadi Yahudi ini sebenarnya bangsa, nama bangsa, kemudian dijadikan merek agama. Kristen sebenarnya sebutan bagi pengikut Kristus, tapi dalam perkembangannya sekarang menjadi merek agama. Nah, Islam ini sebenarnya kata sifat. Ya. Kata sifat seperti sabar, baik, mulia, agung ya. Dalam perkembangannya kata agung bisa dijadiin nama orang, jadiin nama toko. Surya Agung, PT Agung ya. Kata sabar juga dalam perkembangannya bisa dijadiin nama orang, Pak Sabar, Bu Sabar, CV Sabar, dan sebagainya. Nah, padahal sabar, agung, mulia, dan Islam, ya, ini sebenarnya aslinya adalah kata sifat. Jadi kalau kita memahami Islam sebagai kata sifat, itu akan berbeda pemahamannya dengan jika kita memahami Islam hanya sebagai merek agama. Ya, begitu. Mas Rando Mustof. Tapi saya akan tanggapi, teman-teman. Ya, saya akan tanggapi ini. Ada yang menarik ini. Ada juga komentar atas nama Anto Madukelulut. Ya, terima kasih Mas Anto Madukelulut. Nah, ini ada komentar yang menarik ini. Disampaikan oleh Rando Mustof lagi. Karena Yahweh cemburu kepada umat Yahudi, bla 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 bla. Nah, kemudian pernyataan Rando Mustof ini dibantah oleh pemilik akun atas nama Donat. Nah, ini lucu nih teman-teman. Ini perhatiin baik-baik ya. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih juga buat pemilik akun atas nama Donat ya. Nah, akun Donat ini membantah Rando Mustof dengan mengatakan bahwa pernyataan sesat Tuhan kok cemburu. Apa Tuhan terjebak cinta segitiga? Satu kata buat Anda, dusta dan ngawur. Jadi pemilik akun Donat ini menuduh Rando Mustof berdusta dan ngawur. Sebab Rando Mustof mengatakan bahwa ada Tuhan atau God yang dimaksud ya. Ada Allah yang cemburu. Nah, ini oleh pemilik akun Donat, pernyataan Rando Mustof dikatakan sebagai dusta dan ngawur. Nah, nanti kita akan membedah teman-teman. Kemudian Rando Mustof membalas lagi, @donat ya. Memang seperti itu tertulis di Alkitab. Ini fakta. Betul ya teman-teman ya. Memang gue ngarang dan asumsi itu memang tertulis. Read more ya. Dijelaskan lagi sama Rando Mustof kepada Donat ya. Tuhan itu cemburu karena banyak nabi palsu menggantikan nama Tuhan menjadi nama Tuhan yang palsu. Ada ayatnya di Alkitab. Tuhan cemburu bukan masalah cinta. Memangnya Tuhan punya istri, diambil orang, jangankan Tuhan, apalagi Yesus sebagai manusia aja nggak punya istri semasa hidupnya. Kamu gagal paham arti cemburu untuk Tuhan. Waduh, parah. Nah, jadi Rando Mustof ini sudah menjelaskan dengan cukup bagus kepada si Donat ini, teman-teman ya. Bahwa maksudnya cemburu itu bukan cemburunya seperti manusia, bukan cemburunya Allah atau God atau Tuhan tuh cemburunya bukan seperti Ferdi Sambo cemburu kepada Joshua ditembak mati, bukan ya. Bukan juga cemburunya seperti siapa kemarin? Mario cemburu kepada David ya. Karena katanya Agnes pernah sama David, kemudian Mario cemburu. Wah, langsung digebukin, disiksa, diajar. Sekarang masuk penjara itu ya. Nah, bukan seperti itu, tapi cemburunya Allah itu cemburu yang elegan, teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi. Donat kemudian masih membantah dia. @Rando Mustof, pertanyaan saya, apa yang disebut cemburu dan kata apa yang identik dengan cemburu? Ngecek dia ya.
Dijelaskan lagi oleh Rando Mustaf, Donat. Cemburu itu kata sifat dan banyak digunakan untuk manusia dan untuk Tuhan. Nah, jadi sebenarnya ini bagus teman-teman. Rando Mustaf ini sudah berusaha menjelaskan. Ya. Nih dijelaskan. Cemburu karena umatnya salah menyembah nama Tuhan, bla 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 dan terusnya. Teman-teman bisa baca nanti ya. Ya. Jadi cemburu itu termasuk sifat Tuhan. Nah, kemudian si Donat membantah lagi. Mana ayat dan dalilnya Tuhan itu cemburu? Tunjukin. Waduh, ya. Dia minta ditunjukin ya. Di Alkitab itu sebenarnya sudah jelas ada tertulis Yahweh adalah Allah yang cemburu. Bahkan dikatakan namanya adalah cemburuan ya. Nah, kemudian Rando Mustaf ini menjawab, Donat, oke, gue kasih bonus. Gini. Oke, gue mau bonus mengikuti perkataan Frans Donald. Ya, jadi memang kadang-kadang saya suka ngomong gitu teman-teman. Oke, aku kasih bonus deh. Nah, saya bilang. Nah, ini si Rando Mustaf mengatakan hal yang seperti biasa saya lakukan. Mau ngasih bonus. Nah, ini dikasih bonus sama dia. Dikasih ayatnya. Ditunjukkan sama dia. Ini dia, jangan kaget ya. Hai umat Muhammad. Tidak seorang pun lebih cemburu daripada Allah. Bla 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 dan seterusnya. Itu tertulis dalam hadis Sahih Muslim 1499. Ya. Jadi hadis Sahih Muslim itu hadis salah satu dari hadis yang dianggap sahih ya. Mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Begitupun dalam hadis Bukhari ini teman-teman. Dalam satu hadis disebutkan Asma binti Abu Bakar meriwayatkan suatu saat dia mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah. Itu jelas tertulis juga dalam hadis Sahih Bukhari. Ada juga dalam hadis Nawawi ya. Muslim li'an Nawawi. Ini jelas. Nah, kalau teman-teman lihat lebih jauh, di Al-Quran itu juga ada istilahnya Asma'ul Husna. 99 nama-nama Allah yang agung. Nah, di antara Asma'ul Husna itu ada istilahnya Al-Ghayur. Al-Ghayur itu artinya maha pencemburu. Ya. Jadi yang mengatakan bahwa Allah itu pencemburu, itu bukan hanya tertulis di Alkitab atau Bible. Ya. Tapi juga tertulis di hadis, juga tertulis di Al-Quran dalam Asma'ul Husna ya. Allah itu Al-Ghayur, maha pencemburu. Nih, dikasih lagi hadisnya ini. Ya, sesungguhnya Allah merasa cemburu. Ini. Sahih Muslim nomor 4959. Hadis riwayat Bukhari. Dan masih banyak lagi. Ini sudah bagus diberitahu sama Mas Bro Rando Mustaf ya kepada Donat. Nah, tapi Donat masih ngeyel teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan lihat ya. Inilah orang kalau berusaha memahami kebenaran atau berusaha membicarakan, mendiskusikan kebenaran tanpa kejujuran. Nah, jadi modal utama, sering saya sampaikan teman-teman ya. Modal utama bicara tentang kebenaran yang terkait dengan Allah atau God atau Sang Pencipta. Itu modal utama bukan ilmu atau pengetahuan teman, tapi kejujuran. Nah, ini si Donat ini kelihatan sekali dia nggak jujur. Sudah diberitahu ada tertulis di Alkitab. Allah maha cemburu, dia nggak percaya. Bahkan tertulis di hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Allah pencemburu, dia tetap tidak percaya. Tetap ngeyel, bukan tidak percaya. Dia tetap berkelit mengatakan tidak. Bahkan di Al-Quran ada istilahnya Al-Ghayur, Allah maha pencemburu. Ya, Al-Ghayur, Allah maha pencemburu, dia tetap nggak mau menerima fakta ini. Jadi orang kalau tidak jujur itu diberitahu fakta, diberitahu realitas, baik yang ada tertulis ya di dalam kitab Al-Quran maupun di dalam hadis maupun di dalam Bible, tetap tidak percaya, tetap ngeyel. Nah, ini dia ngeyel begini. Donat @Rando Mustaf, hadis itu bukan dalil bro. Ya, apa sebab bukan dalil? Karena hadis itu bermacam-macam. Ada yang sahih, ada yang meragukan. Nah, padahal tadi sudah disampaikan tuh hadis Bukhari dan hadis Muslim ya. Hadis Bukhari dan hadis Muslim ini mas bro, ini adalah hadis sahih. Hadis Bukhari itu hadis tertua yang ditulis sekitar 200 tahun setelah
Al-Quran setelah Nabi Muhammad. Baru muncul kemudian yang berikutnya hadis Muslim, berikutnya hadis-hadis lainnya ya. Hadis Bukhari ini hadis tertua, hadis yang paling dianggap sahih. Nah, tapi dia membantah ya, karena tadi dari awal dia sudah bilang pokoknya Allah tidak cemburu. Tidak ada Tuhan pencemburu. Nah, maka meskipun perkataan atau pernyataannya dia sudah dibantah dengan fakta-fakta hadis, Al-Quran, dan Alkitab, dia tetap ngeyel. Ini, Donat berkata, Tuhan itu gak punya sifat pencemburu, bro. Nah, ini Tuhan menurut halusinasi ya. Jadi, Tuhan yang ada di dalam pikiran dan halusinasinya pemilik akun Donat adalah Tuhan yang tidak punya sifat pencemburu. Sehingga dia berkata, kalau ngomong jangan ngawur dan dusta. Ya. Padahal Rando Mustaf itu tidak ngawur. Rando Mustaf ketika mengatakan bahwa Tuhan atau Allah memiliki sifat cemburu, dia pakai dasar dalilnya ada di hadis, ada di Alkitab. Ya. Dan saya tambahi, ada juga di Al-Quran. Jadi tidak ngawur. Kalau dia menuduh ngawur dan dusta, ini hanya halusinasi Donat. Ya. Jadi si Donat ini berhalusinasi ketika bicara tentang Allah yang ada di Alkitab, Allah yang ada di Al-Quran maupun Allah yang ada di hadis. Dia berhalusinasi bahwa Allah menurut hadis tidak cemburu. Allah menurut Al-Quran tidak cemburu. Nah sekarang dia berhalusinasi lagi. Menuduh Rando Mustaf ngawur dan dusta. Ya, padahal Rando Mustaf ini memberikan fakta. Tetapi dia berhayal Rando Mustaf ngawur dan dusta. Nah, begitu ya teman-teman. Nah dibalas oleh Rando Mustaf. Donat, wah ajaran Islam sekte baru nih, Tuhan tanpa sifat. Oke, terserah lo deh, gue hargai. Wah, ya. Jadi Rando Mustaf sudah capek nih melayani Donat ini ya. Donat ini karena dia sudah nuduh Rando Mustaf sebagai ngawur, sebagai berdusta ya. Padahal yang disampaikan Rando Mustaf benar-benar ada tertulis, ada dalilnya. Nih Rando Mustaf kata, sifat Tuhan itu gak ada kesamaan dengan manusia. Masa Tuhan cemburu sama boneka buatannya? Ngawur. Lagi-lagi Donat ini membantah apa yang tertulis di Alkitab atau Bible maupun di Al-Quran dan hadis ya. Ya teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Dia tetap ngotot ini si Donat ini. Pokoknya Tuhan tidak cemburu. Nah kemudian tadi ada yang ngasih komentar. Nah ini terima kasih ya atas nama Anto Madu Kelulut ya, ikut komen dia mengatakan begini. Waduh, hadis sahih bukan dalil ya. Jadi dia ini komentarnya ditujukan kepada Donat ya. Waduh, hadis sahih bukan dalil. Padahal jumhur ulama dan mayoritas umat Islam sepakat bahwa kitab hadis Sahih Bukhari adalah kitab sahih kedua setelah Al-Quran. Ya, jadi urutannya setelah Al-Quran, hadis sahih yang pertama Bukhari. Hadis yang sahih berikutnya hadis Muslim. Dan beberapa hadis-hadis lainnya ya. Jadi ulama dan mayoritas Islam umat Islam sepakat bahwa kitab hadis Sahih Bukhari adalah kitab sahih kedua setelah Al-Quran. Sebagai dasar rujukan umat Islam. Dan kaidah tersebut berlaku bagi semua kalangan Islam, baik Sunni maupun Syiah. Nah, ini benar yang disampaikan oleh Mas Anto Madu Kelulut ya. Terima kasih Mas Anto Madu Kelulut. Ya, kita baca lagi. Nah, kemudian si Donat masih berusaha membela diri. Anto Madu Kelulut baca komentar baik-baik baru membantah. Bla 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 bla. Ya terus ya. Nah, kemudian nih ditegaskan lagi oleh Mas Anto Madu Kelulut. Sifat Allah cemburu itu bahkan terdapat di Asmaul Husna. Al-Ghayur, Maha Pencemburu. Nah, betul sekali Mas Anto Madu Kelulut ya. Betul banget. Ya. Kemudian ini ditimpali lagi sama pemilik akun atas nama Indah. Terima kasih ya akun Indah. @Rando Mustaf. Ya salam. Bertahun-tahun saya mondok di pesantren juga sekolah dari ibtidaiyah, sanawiyah, hingga madrasah aliyah. Kok baru tahu nemu orang Islam yang nggak kenal sifat-sifat Allah. Hadeh. Allah Al-Ghayur itu semua orang Islam jelas paham dan tahu.
Kok ada ya orang yang ngakunya Islam berlagak jadi kristolog tapi menolak sifat Allah? Malu aku. Nah, makanya saya kasih jempol. Terima kasih. Kita kasih love ya. Twing. Ya. Terima kasih ya atas nama Indah. Ya, ini tadi juga kita kasih love semua nanti yang bagus-bagus nih komentarnya. Loh, kok nggak bisa nih? Love. Ya, semua yang nggak sempat saya kasih love. Nggak apa-apa ya. Rando Mustof. Indah. Iya, kocak dan lucu. Saya berpikir sampai 1000 kali. Benarkah ini apa mimpi? Kok ada orang berpikir beda ya? Jadi lucu banget ini, teman. Sekte baru kali ya. Makanya terbagi 73 golongan. Ya. Jadi betul sekali teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Indah, Bu Indah atau Mbak Indah atau Sister Indah ini ya. Indah berkata, dia bertahun-tahun katanya pernah mondok di pesantren, di Ibtidaiyah, mulai dari sekolah dulu dia, sebelum di pesantren, di Ibtidaiyah, Sanawiyah, Madrasah, Aliyah. Ya. Sangat paham Al-Ghayur, salah satu sifat Allah itu Al-Ghayur, artinya maha pencemburu. Lah si akun, siapa namanya tadi? Donat itu masih ngeyel. Nah ini ada juga komentar atas nama Khaidir At. Ini komentarnya selalu gini. Di video-video yang lain juga begini ya. Kita masih membahas yang tadi teman-teman. Ini saya balas tadi ya. Donat. Menurut hadis Bukhari dan Muslim, Allah maha pencemburu. Saya tekankan gitu. Saya tegaskan lagi. Donat. Logika Anda falasi ya. Logika Anda itu sesat. Anda katakan Tuhan gak punya sifat cemburu. Tuhan di sini maksudnya Allah ya. Allah atau Tuhan gak punya sifat cemburu. Saya tanya gini. Terus yang mengadakan sifat cemburu di dunia ini siapa? Apa Ma'erot? Ya. Ini tidak dijawab sama teman-teman sama dia. Ya. Jadi saya mengajak dia berlogika. Ya. Jelas secara tertulis ya, di dalam Al-Quran dan hadis dan Alkitab atau Bible jelas dikatakan Allah itu cemburu. Yahweh itu cemburu. Itu ada tertulis, ada dalilnya. Tapi dia masih tetap membantah. Maka saya ajak dia berlogika dengan realitas. Begini maksud saya. Di dunia ini kan ada banyak sifat teman-teman. Anda bisa punya sifat sayang, mengasihi. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh maha pencipta yang juga punya sifat ar-Rahman, ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Jadi ciptaan itu sedikit banyak mencerminkan sifat penciptanya. Tidak mungkin tiba-tiba ada suatu ciptaan punya sifat, tapi sifatnya tidak berasal dari sang maha pencipta. Tidak mungkin. Nah artinya saya bertanya begini. Terus yang mengadakan sifat cemburu di dunia ini siapa? Anda, saya, semua orang bisa punya sifat cemburu. Itu dari mana? Kita tidak pernah membuat sifat cemburu dalam diri kita. Sifat cemburu itu adalah ciptaan dari sang pencipta. Di mana sifat cemburu juga ada dalam diri sang pencipta. Begitu maksud saya ya. Maka saya tanya di sini. Terus yang mengadakan sifat cemburu di dunia ini siapa kalau bukan Allah? Apakah Ma'erot? Nah, maksud saya begitu ya teman-teman. Nah dia masih ngeyel menurut hadis tapi tidak menurut firman Allah. Loh sudah dikasih tahu di Al-Quran ya. Donat. Di Al-Quran itu disebut Asmaul Husna itu Al-Ghayur. Ya, Al-Ghayur itu artinya maha pencemburu. Ya. Nah kemudian saya tegaskan begini ya, dia masih ngotot malah mengalihkan isu. Malah mau mengalihkan isu dia. Bahkan dia berkata begini, sudahlah gak usah ngotot, Anda itu gak punya bukti. Loh, kok bisa gak punya bukti? Sudah jelas tertulis di hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim, di Alkitab, di Al-Quran. Itu bukti-bukti yang begitu banyak tertulis Allah itu pencemburu. Anda bisa bilang gak punya bukti. Artinya Anda berhalusinasi. Anda membantah realitas. Ya. Pernyataan Anda ini bertentangan dengan realitas. Anda berkata gak punya bukti. Faktanya bukti-bukti ada. Ya. Bukti Anda itu hanya keyakinan Anda semata dan bersifat pribadi. Halayak umum gak akan menerima. Woi, Donat. Ya. Bukti yang saya berikan bukan keyakinan saya pribadi. Bukti bahwa Allah pencemburu itu tertulis menurut hadis Sahih Bukhari, hadis
Sahih Muslim, menurut hadis Nawawi dan beberapa hadis yang lainnya, dan juga menurut Al-Quran dikatakan Asmaul Husna, ya, Al-Gayur, dan juga di dalam Bible atau Alkitab. Itu jelas bukti tertulis. Nah, bukti yang tidak tertulis, Anda lihat di alam semesta. Hari ini ada orang, ada manusia memiliki sifat cemburu. Itu bukti itu. Ya. Di dalam diri Anda, diri saya, itu ada sifat cemburu. Itu bukti bahwa kita diciptakan oleh pencipta yang juga mengenal atau memiliki sifat cemburu. Sehingga sifat cemburu yang ada di dalam diri sang pencipta bisa juga ditransferkan, diinstalkan ke dalam diri kita. Ya. Nah, maka saya tegaskan begini. Donat, kamu jelas-jelas salah, tapi ngotot. Fakta di Quran, di Bible, di hadis tertulis jelas Allah Maha Cemburu. Tapi karena Anda tidak jujur, maka Anda ngotot, pokoknya Allah tidak cemburu. Inilah fakta Anda. Tidak jujur, menipu diri sendiri dan orang lain. Nah, begitu komentar terakhir saya ya. Wah, dia masih ngotot. Warta kabar baik berbahas itu harus memakai kosakata yang tepat, dan ingat kata cemburu itu identik dengan orang pacaran, bla 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 bla. Anda tidak usah mengalihkan isu, Donat, ya. Kata cemburu mau Anda tafsirkan orang pacaran, orang apapun, cinta segitiga, itu terserah kamu. Tapi faktanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam Alkitab tertulis Allah itu cemburu. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas pemilik akun Donat ya. Anda ini membuktikan orang yang ketika berusaha membahas tentang kitab suci dan Allah yang Maha Kuasa, dengan latar belakang hati yang tidak jujur, dengan pikiran, hati, mental yang tidak jujur. Sehingga ketika bukti-bukti begitu jelas disodorkan, masih tetap membantah. Ya, ini contoh orang yang tidak jujur, teman-teman. Orang kalau tidak jujur ya, sudah diberi bukti fakta realitas yang begitu terang benderang, tetap ngeyel. Nah, maka saya katakan bahwa kunci memahami kitab suci, baik kitab suci yang tertulis di dalam kitab-kitab kering maupun dalam kitab basah di alam semesta, itu bukan ilmu, bukan kepandaian, bukan kecerdasan, bukan kejeniusan, teman. Ya, kunci utamanya adalah jujur. Tanpa kejujuran tidak ada kebenaran. Ya, kalau jujur kemudian nanti kepandaian, kepintaran itu bisa ditambah-tambahkan. Tapi kunci utama adalah kejujuran. Ya, kalau tidak jujur ya jadinya seperti Donat ini. Yang memberi tahu dia bahwa Allah Maha Pencemburu ini sudah banyak orang. Ya, ada saya, kemudian ada tadi Mas siapa? Nih kita lihat lagi. Rando Mustof ya, ada Indah, ada Anto Madu Kelulut ya. Ini semua kita menyampaikan hal yang sama, bahwa Allah itu pencemburu. Dan kita bukan berdasarkan pikiran kita masing-masing, bukan. Kita semua sama. Saya, Rando Mustof, Mbak Indah atau Bu Indah tadi, juga siapa tadi? Madu Kelulut ya, Anto Madu Kelulut ya. Kita semua memberikan dalil-dalil yang berdasarkan ada tertulis, baik di Alkitab, di Bible maupun di Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kalau orang sudah kadung tidak jujur seperti Donat ini ya, dia tetap ngeyel. Oke teman-teman, sekian dulu ya pada video reaction kali ini. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Kita jumpa di video yang berikutnya. Tetap semangat. Thank you.